Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman yang dengannya maka langkah-langkah kita untuk menuju kebaikan insya Allah akan dengan mudah terlaksana. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lokasi pembangunan musalla yang insya Allah nanti akan kami gratiskan untuk para penghafal Al-Quran. Dan di sini sedikit saya akan mengkaji tentang bagaimana kita seharusnya menjadi umat muslim yang sejati. Itu seperti bangunan yang kita lihat saat ini. Seharusnya kita umat muslim harus seperti bangunan ini, harus seperti bata-bata ini. Bata-bata ini adalah potongan-potongan kecil, akan tetapi karena mereka bersatu padu, ada yang menjadi luluhnya, ada yang jadi batanya, ini ada pasirnya, ada semennya, mereka bersatu padu. Harusnya kita umat muslim harusnya seperti ini. Dan yang kita lihat saat ini adalah ayat-ayat kauniyahnya Allah yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Dengan kita bersatu padu, maka Islam akan menjadi lebih indah, Islam akan menjadi kokoh, dan Islam tidak mudah diruntuhkan oleh siapapun. Inilah ajaran umat Islam. Tidak saling menjegal, tidak saling memfitnah satu sama lain. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Seharusnya kita umat muslim, jika ada saudara-saudara kita yang ingin berjuang, maka haruslah kita saling bahu-membahu, saling membantu sebagai wujud bahwa kita adalah umat muslim, umat yang rahmatan lil alamin, umat yang tidak suka merobohkan, tapi umat yang suka membangun kedamaian, membangun rasa kenyamanan. Itulah sebenarnya umat Islam. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Jika ada orang Islam yang jika saudaranya ingin berbuat baik, akan tetapi dia fitnah, akan tetapi dalam hatinya ada rasa ingin merobohkan, ada rasa ingin menenggelamkan, maka sesungguhnya keimanannya sedang tidak sehat, keimanannya sedang sakit, dia sedang sakaratul maut. Bisa jadi seperti itu keimanannya. Karena sebenarnya ayat-ayatnya Allah itu tidak hanya ayat auliyah yang kita baca setiap hari. Yang kita baca adalah kitab Al-Quran. Itu adalah ayat-ayat auliyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi setiap hari kita akan melihat ayat-ayat kauniyahnya Allah yang bisa kita dengar, bisa kita rasa, bisa kita lihat. Itu adalah ayat-ayat auliyahnya Allah. Makanya kenapa manusia itu diberikan akal untuk berpikir, untuk memfikirkan kebesaran Allah, untuk memfikirkan firman-firmannya Allah, betapa Allah itu sangat kasih, betapa Allah itu sangat sayang. Dan alhamdulillah bangunan ini kami peruntukkan untuk para penghafal Al-Quran yang nantinya akan kami gratiskan. Maka mohon dukungannya, mohon doanya, mudah-mudahan bangunan ini segera terlaksana, yang insya Allah akan dilaksanakan pengecoran minggu ini. Dalam minggu ke depan ini sudah akan dilaksanakan pengecorannya. Dan inilah dia bagian dalamnya.
Penyanggah-penyanggah ini adalah ayat kauniyahnya Allah. Coba kita perhatikan, satu demi satu bambu ini berdiri. Beginilah seharusnya kita menjadi umat muslim, tidak saling merobohkan, tidak saling memfitnah, tidak saling menjegal satu sama lain. Seharusnya kita bersatu padu seperti benda yang tidak berakal ini. Benda yang tidak berakal ini bisa bersatu padu untuk menyanggah cor yang begitu beratnya. Begitulah umat muslim seharusnya, dengan bersatu padu, beban apapun bisa kita sanggah bersama-sama. Dengan bersatu padu, bata yang hanya sekeping dua keping bisa menjadi bangunan yang begitu megahnya, begitu indahnya umat Islam jika bersatu padu seperti bata-bata dan semua material yang ada di sini. Subhanallah, sungguh luar biasa ayat-ayat kauniyahnya Allah. Jika kita mau melihat, mau merasa, mau berpikir bahwa kita umat Islam haruslah bersatu padu, bukan saling menjegal, bukan saling memfitnah. Jika di antara kita masih ada rasa iri dengki dengan sesuatu yang diperbuat oleh saudara kita yang sedang berbuat baik, maka koreksilah keimanan kita. Boleh saja keimanan kita sedang sakit, keimanan kita sedang sakaratul maut, na'udzubillah min dzalik. Baik, mari kita lihat bagian-bagian dari musola ini. Di sini adalah bangunan toiletnya yang menjadi pelengkap dari musola dan menjadi kebutuhan untuk siapapun yang ingin beribadah di sini. Kami persilahkan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan untuk di utara dari musola ini, tepatnya di bagian utara sini, akan dipakai untuk pembangunan asrama anak-anak penghafal Al-Quran nantinya. Dan di bagian sini ini masih belum terbeli, mudah-mudahan Allah berikan jalan dan Allah berikan kemudahan, segera bisa kami beli untuk nantinya fasilitas anak-anak yang ada di sini untuk pembangunan sekolahnya di bagian sini. Di bagian sini juga insya Allah nanti untuk sekolahnya. Inilah dia panorama di sekeliling dari tempat yang kami bangun. Insya Allah areanya sangat cocok untuk anak-anak menghafal Al-Quran, sangat teduh, sangat sejuk, dan jauh dari kebisingan. Semoga Allah memberikan kami kemudahan dan saudara-saudara kita yang lain yang sedang membangun lembaga-lembaga muslim, lembaga-lembaga untuk anak-anak generasi muslim, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang bisa mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan ilmu dengan mudah dimanapun mereka berada. Dan jangan khawatir untuk saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan ujian dari apapun dan dari siapapun di sekeliling kita, karena sebenarnya Allah sudah memberikan kita ketenangan di dalam ayat-ayatnya. Allah sudah memberikan surat cintanya untuk kita yang sedang berjalan di jalan Allah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 105 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaytum
Itulah tadi potongan surah, potongan ayat 105 dalam surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, lagi-lagi Allah memanggil orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, Allah perintahkan, alaikum anfusakum, jagalah dirimu, karena sebenarnya di sekelilingmu ada orang-orang, ada apapun, ada siapapun yang sedang ingin mencelakaimu, maka Allah perintahkan jagalah dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah memberikan surat cintanya untuk senantiasa menjaga diri, menjaga lisan, menjaga apapun yang sekiranya memberikan celah kepada siapapun yang ingin membahayaimu. Ayat selanjutnya Allah menjelaskan, la yadurru man dhalla, tidak akan ada siapapun mereka yang sesat yang bisa membahayakanmu. Itu adalah jaminan dari Allah. Maka jangan sekali-kali siapapun yang ingin membahayakan orang-orang yang sedang berjalan di jalan Allah, karena urusannya akan panjang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ayat selanjutnya Allah menjelaskan, idzah tadaitum, apabila kamu sudah diberikan petunjuk. Maka jangan khawatir untuk kita semua, untuk orang-orang yang sedang berjalan di jalan Allah, orang-orang yang sedang mengusahakan berkibarnya bendera kalimatullah, tegaknya kalimatullah di sekitar kita, karena ada jaminan Allah akan menjaga kita semua. Allah akan menjaga orang-orang yang ada di jalannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah video berikutnya akan kita bahas perbuatan orang-orang yang banyak tidak disadari, akan tetapi sebenarnya mereka sedang mengibarkan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.